Civilization itu bercerita bahwasanya di dunia ini ada 3 ideologi peradaban yang saling berebut pengaruh. Pertama, itu ideologi barat ya, dengan liberalismenya. Timur dengan sosialisme dan komunismenya. Dan yang ketiga Islam. Islam ini dekat dengan konservatif. Oke. Nah, kalau kita lihat dari 3 peradaban dan ideologi ini juga mempengaruhi politik di Indonesia. Ya kita lihat 65 Soekarno dengan Nasakobnya, walaupun Pak Karno mencoba menyatukannya, nasionalis, komunis dan agama itu cuma disatukan, tapi ketika PKI kembali setelan pabriknya keluar ya, ya akhirnya kudetanya gagal, akhirnya terjadi seperti yang diceritakan Pak Purnomo tadi, ya, itu adalah komunisme jatuh, terlepas apakah itu ada kerjasama dengan CIA, Barat, terlepas yang jelas rezim komunisme jatuh, akhirnya rezim Pak Harto. Pak Harto yang Barat ya, tapi kalau dalam bahasanya Pak Muhtar Lubis itu lebih konservatif sebenarnya, konservatif. Nah, akhirnya 98 juga dijatuhkan. Siapa menjatuhkan? Juga termasuk kita, termasuk saya juga ikut di situ. Tapi kemudian hari baru kita sadar ada pembonceng gelap ternyatanya. Betul nggak? Kita berpanas-panas lalu ternyata kita yang terlalu euforia lupa menyiapkan bagaimana setelah 98 yang sebaiknya, akhirnya para pembonceng gelap itu yang menguasai. Siapa ya? Yang kelompok-kelompok merah tadi juga, dan kelompok-kelompok proksi liberal tadi. Nah, kalau kita flashback lagi ke belakang, sebenarnya pertarungan ideologi di Indonesia ini sudah terjadi lama. Ada 3 fase, 3 fase penentu. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ngantuk kan? Terima kasih Pak Muslim Arbi yang kita hormati, Pak Dr. Bang Mossad gue panggilnya, Bang Muhammad Said Didu. Tapi bukan Mossad Israel Bang, lebih hebat daripada Israel. Pak White Lion Hatta Taliwang, senior kita dan juga guru kita, mau mencatur saya pasti kalah sama dia. Mas Pri Rumah Pancasila, saya selalu, walaupun jarang ketemu, tapi kita hampir tiap hari saling berbalas tulisan. Dan Pak Amir Hamzah, senior kita yang tetap semangat. Jadi bagi kita yang muda-muda ini malu mau nggak kalah semangat dengan Pak Amir Hamzah. Dan Pak Jenderal kita mana? Lagi keluar ya? Pak Purnomo tadi juga luar biasa keluar propagandanya. Terima kasih. Iya sedikit Pak. Baik, 10 atau 15 menit ke depan saya akan coba membacakan apa tema kita hari ini. Kalau saya lebih singkat lagi, itu adalah pemakzulan Prabowo itu apakah realistis. Nah, kalau biasanya saya paparan dulu baru saya jawab, sekarang saya jawab dulu baru saya paparkan, boleh? Jadi saya menjawab, pemakzulan Prabowo itu apakah realistis? Realistis, tapi tunggu dulu. Bisa realistis, tapi mari kita ikuti bersama-sama. Kalau kita berbicara pemakzulan, udah 8 presiden kita, 4 orang jatuh dari pemakzulan. Betul nggak? Pak Karno 1966, Soeharto 1998, Habibie melalui sidang istimewa, dan Gus Dur. Jadi dalam sejarah dari 8 hampir separuh presiden kita dijatuhkan melalui pemakzulan. Nah, tapi pemakzulannya tentu ada klasifikasinya. Kalau istilah kita dengan Bang Mossad, kalau zaman Jokowi sering kita bahas itu, ada 2 jalur pemakzulan itu, melalui calon linear dan non linear. Betul Bang Mossad ya? Ya, ada melalui jalur konstitusional dan ada non konstitusional. Nah, terus yang selanjutnya, kalau kita lihat pemakzulan yang terjadi di Indonesia, kita tentu kenapa pemakzulan ini selalu terjadi lebih separuh loh. Ini harus menjadi pertanyaan bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Kenapa presiden yang terpilih ada yang melalui MPR, ada yang melalui, kalau yang melalui pemilihan rakyat belum ada ya, tiba-tiba dimakzulkan gitu. Nah, saya sedikit bercerita tentang tesisnya Huntington.
Ini beberapa tulisan selalu saya ingatkan kita lambat lagi. 20 tahun yang lalu itu sempat viral sebuah buku berjudul The Class of Civilization. Dan saya lihat sekarang ternyata lebih mendekati ke arah kebenaran. Oh, saya lupa menyapa guru kita Pak Syuti. Selamat datang Pak. Baru lihat Pak, izin Bapak. Jadi The Class of Civilization itu bercerita bahwa dunia ini ada 3 ideologi peradaban yang saling berebut pengaruh. Pertama, itu ideologi barat ya, dengan liberalismenya. Timur dengan sosialisme dan komunismenya. Dan yang ketiga Islam. Islam ini dekat dengan konservatif. Oke. Nah, kalau kita lihat dari 3 peradaban dan ideologi ini juga mempengaruhi politik di Indonesia. Ya, kita lihat 65 Soekarno dengan Nasakopnya, walaupun Pak Karno mencoba menyatukannya, nasionalis, komunis, dan agama itu cuma disatukan, tapi ketika PKI kembali setelan pabriknya keluar ya, ya akhirnya kudetanya gagal, akhirnya terjadi seperti yang diceritakan Pak Purnomo tadi, ya, itu adalah komunisme jatuh, terlepas apakah itu ada kerjasama dengan CIA, Barat, terlepas yang jelas rezim komunisme jatuh, lahirlah rezim Pak Harto. Pak Harto yang Barat ya, tapi kalau dalam bahasanya Pak Muhtar Lubis itu lebih konservatif sebenarnya. Konservatif. Nah, akhirnya 98 juga dijatuhkan. Siapa menjatuhkan? Juga termasuk kita, termasuk saya juga ikut di situ. Tapi kemudian hari baru kita sadar ada pembonceng gelap ternyatanya. Betul nggak? Kita berpanas-panas lalu ternyata kita yang terlalu euforia lupa menyiapkan bagaimana setelah 98 yang sebaiknya, akhirnya para pembonceng gelap itu yang menguasai. Siapa ya? Yang kelompok-kelompok merah tadi juga ya? Dan kelompok-kelompok proksi liberal tadi. Nah, kalau kita flashback lagi ke belakang, sebenarnya pertarungan ideologi di Indonesia ini sudah terjadi lama. Ada 3 fase, 3 fase penentu di situ. Pertama 1908, yang kedua 1928, yang ketiga 1945. Nah, kenapa 1908 saya nyatakan? Nah, gerakan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia yang itu baru digerakkan secara organisatoris, bukan melalui senjata ya, melalui diplomasi, intelektual ya. Itu dengan politik, gerakan politik itu mulainya ada nama gerakan Budi Utomo. Tetapi ternyata sebelum gerakan Budi Utomo ini ada lagi 1901, namanya Jamiatul Khairat SI ya. Sebelah situ ada Serikat Islam. Tetapi Belanda melihat ini berbahaya. Gerakan Islam kok gerakan Islam ini membesar dan berhasil, ya, dalam sejarah kita juga diputar balik, maka ini Indonesia akan terancam menjadi negara Islam. Maka lahirlah 1908 dari gerakan pemikiran sekularisme, sehingga gerakan Islam ada tandingannya lah, berkompetisi dengan gerakan intelektual sekularisme tadi, dengan nama gerakan Budi Utomo. Nah, kita tahu bagaimana 1924 adalah jatuhnya Kekhalifahan Utsmani. Dampaknya adalah 1928. Kenapa? Walaupun Nusantara kita mayoritas Muslim, tapi 3 isi dari Sumpah Pemuda kita apa? 1 bahasa, 1 tanah air, 1 lagi 1 bahasa ya. Tidak ada yang berbicara agama kan? Nah, dalam konsepsi gerakan Islam ini sebenarnya kekalahan Islam berebut pengaruh dalam inteleknya gitu. Nah, kan sudah ada pertarungan di sini, betul nggak? Kita bukan pro kontra ya, kita melihatnya secara objektif. Berarti pertarungan perebutan ideologi ini sudah terjadi sebelum Indonesia ini ada. Oke, 1901 Jamiatul Khairat, Serikat Islam, 1908 Budi Utomo. Tidak ditarik menarik, dan selanjutnya puncaknya 1928 lahirnya Sumpah Pemuda. Tidak ada menyebut agama, seperti kemenangan apa yang disebut dengan konsep nation state itu, konsep nasional negara bangsa. Ya, untuk mengkomparasi dari ketika itu hampir 1000 tahun itu kekuasaan itu selalu imperium intersentralistik yang berbasis ideologi dan agama. Makanya para Yahudi lagi nih mengalirkan namanya konsep nation state, nation kebangsaan. Nah, setelah 1928, 1945 apa benturan ideologi itu? 7 kata dalam Piagam Jakarta. Terjadi lagi benturannya, ya, sehingga dihapus, kewajiban menjalankan syariat Islam dihapuskan.
Betul nggak? Nah, artinya ini tidak bisa kita nafikan. Bahwasanya pertarungan ideologi itu kan selalu ada dalam sebuah pembentukan semua negara dan bangsa. Nah, ini juga mempengaruhi ya, pemerintahan kita. Secara global juga dia seperti yang di Huntington, yang teorinya tidak bisa dibantahkan sampai saat ini terjadi. Ada Barat, Timur, dan Islam. Begitu juga dalam pemerintahan kita. Cuma mungkin penamaannya aja mungkin berbeda-beda. Penamaannya. Mungkin ini sosialis atau sekularis liberalisme, ya ini ada dengan jagoan kerakyatan, berarti itu biasanya dekat dengan komunis dan sosialis. Profesor investasi, kekuasaan hak asasi manusia, demokrasi, itu biasanya dekat dengan Barat gitu. Nah, bisa menerapkan nilai-nilai keagamaan, kafir itu dekat dengan agama. Nah, selanjutnya adalah itu sejarah Perdana Menteri. Nah, kalau kita lihat wajah politik kita hari ini, saya tidak membaca tiga ideologi itu, tapi lebih ke yang pragmatisnya lagi, yaitu pertarungan antara pro perubahan dengan pro status quo. Saya mengelompokkannya sederhana. Pro perubahan adalah karena masing-masing tiga unsur kita sampaikan masing-masingnya ada di dua kelompok ini, ya kan? Nah, inilah dinamikanya, uniknya politik di Indonesia. Nah, lalu tadi ada perdaulatan, sekarang permasalahannya apa yang kita lihat? Nah, persoalan pertama yang paling marak kita bahas adalah tentang isu kooptasi King Solo terhadap langkah politik Prabowo. Betul nggak? Betul nggak Prabowo ini memang bebas, dia merdeka? Masih ada nggak pengaruh Pak Jokowi? Nah, yakin? Ya. Masalah nggak ini bagi pemerintahan Prabowo? Masalah ya? Jawab aja, kenapa? Nggak usah takut, kita kan diskusi. Iya. Berarti itu masuk permasalahan. Artinya isu kooptasi tentang pengaruh King Solo terhadap pemerintahan Prabowo. Oke, besar sedikitnya, kecil besarnya itu lain masalah ya. Nah, permasalahan kedua saya lihat adalah adanya faksi-faksi di lingkaran Prabowo. Betul? Ada grup Prof, ada grup Menhan. Nah, kita mungkin ada grup Hasim, ada Hambalang Boy, kan banyak ini istilahnya. Ada Garuda Muda, Gerindra Muda, kan banyak istilahnya lagi. Oke? Nah, ini yang menarik yang ketiga permasalahannya. Kita harus menganalisa secara objektif program-program Prabowo, karena ini program kontranya kuat kali ini, Pak. Nah, program-program Prabowo di sini apa kita sebut? Ada MBG, ada Sekolah Rakyat, ada Koperasi Desa Merah Putih. Betul? Kita tiganya aja dulu, ya. Nah, itu yang dalam negeri. Kalau luar negerinya tentang BOP tadi, ART, dan ini isu yang paling mengemuka di Indonesia. Nah, sekarang jujur saya tanya, lebih banyak positifnya atau negatifnya? Sekali lagi, banyak positif atau negatifnya? Oke. Berarti Prabowo sudah kalah dalam perang narasi. Apapun ya, terlepas benar salahnya, yang penting yang jelas Prabowo sebagai seorang penguasa, dia sudah kalah dalam perang narasi. Nah, kita contoh aja satu dulu, MBG, makan gratis. Negatifnya di mana? Saya ingin tanya dulu. Berapa? Ya banyaknya berapa? Nah, oke, banyak 1000. Yang kedua, adakah yang punya dapur MBG di sini? Itu masalahnya. Hah? Itu masalahnya. Nah, tidak rata barang juga terjadi. Jadi menurut Henry Fisher itu betul, konflik itu terjadi dua. Nah, ada distribusi yang tidak seimbang. Nah, dari itu ya. Oke, nanti kita bahas lebih rinci ya. Nah, berarti perang narasi, perang opini, pemerintahan hari ini sudah kalah duluan. Pada programnya luar biasa bagus menurut saya. Ya, karena saya pelaksana, nanti berdebat lagi kita di luar forum ini. Oke, saya ikut MBG, saya tahu lagi bagaimana seorang ibu-ibu dapat uang 125.000 per hari, bisa buat makan. Saya tahu bagaimana orang punya telur, ayam, sayur yang bisa suplai tiap hari kehidupan. Kalau dijalankan dengan benar, permasalahan ada yang tidak menjalankan dengan benar. Nah, dijalankan dengan benar ini, kan ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Ini lagi masalah lagi kan. Makanya saya nggak mau membahasnya di sini. Saya tidak menyalahkan ibu-ibu. Nanti kita diskusi di luar ini. Oke? Kenapa perang narasi pemerintahan ini
Jadi sebenarnya udah ada korelasi. Pertama, karena dia ada faksi-faksi itu nggak kompak. Nah, ditambah lagi kita lihat strategi komunikasi istana. Sekarang KSP-nya siapa yang baru? Bakomnya siapa? Bakom Badan Komunikasi Kodari kan? Iya. Juru bicara utusan khususnya siapa? Hasan Nasbi kan? Tiga-tiga ini siapa? Nah ini masalahnya. Yakin nggak dia loyal sama presiden? Masalahnya ini? Oke, berarti sepakat masalah ya. Nah ini yang kelima. Permasalahan yang kelima yang mengumpat, yang saya catat nih. Ini saya mendeteksinya dari algoritma. Dari kita ada namanya semacam analistik sosial media. Jadi mana yang 5 isu terbesar saya tangkap. Ini kita bahas hari ini. Yang kelima adalah pidato Amin Rais. Betul kan? Nah ini paling panas nih tentang isu Letkol Teddy. Pertanyaannya, oke, masalahnya, oke, berarti betul ya saya masuk ini dalam masalah kan ada situ tuh. Pertanyaannya adalah, ini amunisi baru propaganda atau? Nanti kita jawab, oke? Nah, pendahuluan sudah, permasalahan sudah, sekarang kita bahas, oke? Pembahasan pertama, inilah kelebihan senior kita Pak Hatta Halilintar. Udah dicuri dia duluan permasalahannya. Jadi Profesor Denny J.A. meneliti 4 ya, indikator bisa terjadi reformasi 98 itu ada 4 faktor. Pertama, pecahnya istana. 2, ada yang dukungan luar negeri, kehendak politik luar negeri. 3, terjadi resesi. Dan keempat, lahirnya poros oposisi yang kuat. Nah ini bahagian betul kan Pak? Ini penelitian dari Profesor Denny. Nah ini kita bahas. Nah sekarang kita lihat satu-satu. Istana pecah, oke? Retak-retak dikit lah, tapi belum pecah ya. Nah, biar adil. Ada sedikit kompetisi tapi belum retak dan pecah, oke? Berarti kita silang. Yang kedua, dukungan luar negeri belum, oke? Silang lagi kan? Lahirnya poros oposisi yang kuat. Mana ada? Udah bisa demo 2 juta orang minimal? Saya bikin ya. Kenapa selama Jokowi kita selalu gagal? Selain 1-2 rumusnya sederhana aja. Apabila kita bisa demo ya minimal di 15 kota terbesar lebih dari 2 minggu baru jatuh pemerintahan. Kalau tidak punya kemampuan itu jangan harap. Betul Pak? Ada hitungannya lebih teknik. Saya pernah membahasnya dengan kawan. Kalau tidak punya kemampuan demo serentak di 15 kota, ya bisa menumpukan infrastruktur umum, nah, jangan harap akan bisa. Nah, kira hitung-hitunglah diri kita, kuat nggak untuk 15 kota itu minimal 5 juta sampai 10 juta orang turun ke jalan. Oke? Nah, pembahasan yang kedua, yang tadi 4 faktor sudah, berarti 4 faktor ini belum memenuhi syarat ya untuk terjadinya sebuah gelombang reformasi. Dan kedua, realistis ini tergantung. Nah, kenapa saya bilang tergantung siapa yang menjadi musuh Prabowo? Nah ini dinamika sekarang kan ada banyak faksi-faksi. Ada faksi geng Solo, ada kelompok merah, ada kelompok proksi liberal yang anti militer itu liberal itu, ya. Ya, HAM, demokrasi, nah, itu kelompok-kelompok lain itu yang kontras, setara institusi, itu geng lainnya masing-masingnya ada. Di intelijen udah tahu semua itu semuanya. Kelompok-kelompok ada kelompok lagi Petamburan dengan Habib Riziknya, ada banyak. Ada kelompok NU yang lagi banyak lah, ada kelompok-kelompok. Nah, sekarang itu tergantung siapa musuh Prabowo. Kalau ini berhimpun bersatu, saya bilang jadi realistis dia. Oke, berarti dia akan menjadi realistis apabila musuh Prabowo itu berhimpun bersatu. Sekarang udah terjadi nggak? Belum, oke, berarti tunggu dulu ya. Nah yang ketiga, perbandingan kekuatan Pak Prabowo dengan oposisi. Pak Prabowo itu punya TNI Polri, dia punya intelijen, dia punya grid juga dengan sasaran, dia punya pendukung luar biasa gitu. Perbandingkan aja kekuatannya, kita udah berapa orang yang oposisi ini? Berarti belum juga ya. Nah kita objektif aja menilainya. Nah sekarang pemakzulan secara linear dan
non-linear. Pemakzulan secara linear kan sudah dibahas tentang pasal 7 tadi. Kecuali pasal 8A itu memang berhalangan tetap, ya. Nah, ini juga hal yang kita takutkan ini. Nah, sekarang pemakzulan secara linear. Apa kira-kira dosa atau kesalahan Pak Prabowo ini sehingga kita harus memakzulkannya? Adakah dia melakukan pengkhianatan yang merugikan negara? Apakah dia ada melakukan korupsi yang terbukti? Hah? Sudah terbukti? Ada hasil sidang pengadilannya? Hah? Kalau mak-mak jangan dilawan ya. Nah, secara non-linear udah kita bahas tadi kemampuannya. Nah, sekarang ada yang kita lupa. Kalau kita masukkan Prabowo, berarti siapa yang naik? Saya ulang lagi ya. Kalau Prabowo dimasukkan dan jatuh, yang naik siapa? Nah, terus gimana? Oh, dua-duanya. Ada sebuah pertanyaan yang ngomong nih Pak Adi Mas Andi, tentu beliau melihat video ini. Kalau saya takutkan bukan Prabowo jatuh, Gibran akhirnya naik. Tapi yang terjadi apabila dua-duanya turun, ini bahaya negara kita, perang saudara gitu. Ini yang diinginkan kelompok-kelompok tertentu. Ini harus kita waspadai. Nah, seandainya saya ulang lagi, dua-duanya jatuh, berarti bayangin kelompok-kelompok yang akan berebut dan ini terjadi perang saudara. Siapa yang dirugikan kalau udah perang saudara? Kita lagi kan? Nah, artinya di sini adalah sudah realistis kah? Nah, saya tanya lagi, Prabowo dimasukkan. Tadi kalau kita checklist tadi ketahuan sendiri nih, ini belum terpenuhi, itu enggak, itu maksa namanya. Nah, jadi gini aja lah, karena waktu ada 3 kesimpulan dan saran yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau saya mau dituduh pihak tidak berpihak, saya nggak peduli. Kalau orang tidur penjara itu tinggal mati aja dulu. Saya harus sampaikan pandangan objektif saya dan pandangan subjektif saya sebagai seorang akademisi. Oke? Jadi 3 kesimpulannya adalah 3 motif indikator promosi biar bisa realisasi atau tidak itu adalah 1. Kita harus pahami dulu peta ideologi yang lagi berebut pengaruh di Indonesia ini. Hati-hati. Ya. Dan menurut saya ini pandangan subjektif. Kalau pandangan subjektif itu hak saya dong. Ya. Minimal bagi saya selama Prabowo berkuasa dia tidak ada memusuhi Islam. Itu aja. Subjektif saya, hak saya. BOP bagaimana? Itu perdebatan. Memang BOP apa? Apa BOP? Apa yang dirugikan dari umat Islam? Itu belum dilaksanakan belum? Silakan, itu pendapat Anda. Itu pendapat Anda, silakan. Oke, silakan. Benar atau seperti saya, yang jelas di Indonesia, saya tekankan lagi, Prabowo tidak ada memusuhi kelompok Islam. Tidak seperti Jokowi yang anti-Islam. Terserah. Yang berbeda silakan, jangan marah dong. Saya kan jangan marah. Marah pun silakan. Yang kedua kesimpulan adalah waspada reformasi jilid 2 melalui cognitive warfare. Apa cognitive warfare? Perang opini. Tadi kan udah kita ternyata Prabowo memang kalah dalam perang narasi dan opini, makanya terjadi yang negatif seperti ini. Ini pendapat objektif saya. Nah, ini perang kognitif. Venezuela jatuh, Nepal jatuh, Bangladesh tidak melalui senjata, tapi melalui perang naratif, menciptakan narasi-narasi negatif, menciptakan delegitimasi dan public distrust terhadap pemerintahan. Ada sebuah contoh kisah. Ini zaman bagaimana Yahudi membuat sebuah propaganda. Pernah dengar cerita antara seorang bapak, keledai dan anaknya? Ya, ketika keledai dengan bapak yang berjalan berdampingan, bilang bodoh kan, bapak tangan ini bodoh kali, punya keledai gak dinaikin gitu kan. Nah, ketika si anak naik keledai, kurang durhaka kali anak ini. Bapak disuruh jalankan naik keledai gitu. Ketika bapak juga naik, tak ada otak orang dua ini, keledai kecil naik berdua gitu. Bapaknya naik,
begitu juga. Bapak ini nggak ada anak suruh jalan ini keledai. Sampai keledai dia gendong, ini gila juga orang ini. Apapun akan dilakukan, salah itu cognitive warfare. Setelah setuju, silakan setuju, setelah tidak itu hak masing-masing. Oke, yang ketiga, waspada penunggang gelap. Ada istilah perjuangan selalu dilahirkan oleh orang-orang ikhlas, ditegakkan oleh orang-orang berani, tapi selalu dimanfaat dan dinikmati oleh orang-orang munafik dan fasik. Oke, dan terakhir saran saya sebagai penutup, karena kita perang kognitif kalah, makanya saya sarankan rebut dominasi perang narasi yang berideologis konservatif, ya, yang berpihak pada kebenaran. Sadarkan masyarakat tentang pemikiran ultraliberalisme dan soft ekonomi yang menyusup dalam setiap berita-berita opini dan mengadu domba melakukan perpecahan terhadap civil society, khususnya Gen Z kita. Yang kedua, kita tetap bersuara keras dan lantang mengingatkan dan mengkritik Pak Prabowo, baik itu secara terbuka, secara langsung media, itu tetap kita lakukan. Dan yang ketiga adalah, menurut saya, karena kita adalah negara demokrasi, ya, berikan kesempatan Pak Prabowo sampai 2029, sebab kalau turun di tengah jalan, yang menikmati adalah kelompok-kelompok tertentu. Itu menurut saya, silakan terima atau tidak. Silakan, kita punya hak masing-masing. Inilah pandangan objektif dan subjektif saya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.